Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Mirnawati, SPD MDD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Abdul Karim dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi analisis mendalam yang bersumber dari bab 6 yang secara khusus membahas tentang pembentukan paragraf. Paragraf adalah fondasi terpenting dalam tulisan. Tanpa paragraf yang baik, ide sebagus apapun akan sulit tersampaikan. Jadi, mari kita bedah bersama unsur-unsur kunci agar tulisan dan paragraf kita menjadi efektif dan meyakinkan. Dalam bab 6 dijelaskan bahwa paragraf yang kokoh wajib memiliki dua elemen penting. Yang pertama, kalimat topik. Ini adalah jantung atau ide utama paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini adalah pendukung yang merinci, menjelaskan, dan memperkuat kalimat topik yang sudah dipenuhi sebelumnya. Namun, membangun paragraf tidak cukup hanya dengan dua elemen tersebut. Kita juga harus memastikan dan memenuhi 3 syarat utama yang wajib dipenuhi. Syarat yang pertama adalah kesatuan. Nah, kesatuan ini artinya kalimat di dalam paragraf tidak harus fokus pada satu ide saja. Jangan pernah mencampurkan dua gagasan utama dalam satu paragraf, karena ini akan membingungkan pembaca. Nah, yang kedua, kepaduan atau koherensi. Dengan syarat ini bisa menjamin kelancaran alur berpikir. Kepaduan bisa dicapai melalui penggunaan kata atau frasa transisi yang tepat. Di sisi lain, seperti contohnya, oleh karena itu, selain itu, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, dengan kata transisi inilah yang membuat tulisan kita mengalir secara alami. Syarat yang ketiga, kelengkapan. Artinya, setelah gagasan utama sudah dikembangkan secara memadai, jangan terlalu irit dalam memberikan penjelasan. Beri detail, ilustrasi, bukti yang cukup agar ide pokok kita benar-benar jelas. Nah, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kita bisa menyusun ide di dalam paragraf melalui pola pengembangan. Jadi setelah 2 elemen dan 3 syarat, selanjutnya muncullah pola pengembangan. Nah, pola pengembangan ini ada 2 tipe. Yang pertama, pola umum. Nah, pola umum ini dikenal sebagai deduktif. Pola ini biasanya menempatkan kalimat topik di awal paragraf, lalu diikuti oleh detail-detail spesifik. Ini adalah pola yang paling sering digunakan dalam tulisan akademis karena sangat lugas dan mudah dipahami. Yang kedua, pola khusus. Nah, atau yang biasa disebut dengan induktif. Berbeda dengan pola sebelumnya, pola ini menyajikan rincian, contoh, atau fakta spesifik di awal dan baru ditutup dengan kesimpulan atau kalimat topik di akhir paragraf. Nah, pola ini biasanya efektif untuk membangun penekanan atau klimaks di bagian penutup paragraf. Yang di samping itu, kita juga harus memilih jenis paragraf yang sesuai dengan tujuan komunikasi kita, seperti narasi untuk bercerita, komunikasi
untuk menyampaikan, deskripsi untuk menggambarkan, eksposisi untuk memaparkan informasi, dan argumentasi atau persuasi jika ingin menyampaikan pendapat atau mengajak membaca. Nah, sebagai kesimpulan, saya tegaskan kembali bahwa penguasaan teknik pembentukan paragraf adalah fondasi bagi penulisan yang efektif. Intinya adalah konsistensi dalam menerapkan prinsip kesatuan, kepaduan, kelengkapan, kemudian didukung dengan pemilihan pola pengembangan yang strategis. Jadi, saya berharap video monolog ini dapat berkontribusi positif dan telah memenuhi kriteria tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Ibu Mirnawati. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.